Shalom jemaat Tuhan, pada saat hari ini kita siapkan hati kita untuk datang beribadah menyembah Dia. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita. Biarlah segala bangsa datang sujud menyembah Dia. Besar dan ajaib karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Kita nyanyikan pujian ini. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Terima kasih Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Shalom saudara sekalian, kiranya ada sukacita dan damai sejahtera Tuhan melingkupi kita. Mari kita mulai kebaktian ini. Tuhan di dalam sorga, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan kami, sehingga kami layak untuk melakukan kebaktian ini. Tuhan, terima kasih juga buat kasih setia-Mu yang tak pernah habis di dalam hidup kami. Engkau selalu menopang dan mengangkat kami. Jemaat sekalian, mari kita lakukan kebaktian ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi yang kasih setianya dari kekal sampai kekal.
Turunlah kiranya atas kamu anugerah sejahtera dan cinta kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali, silakan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Ia harus melintasi daerah Samaria. Biarlah segenap hati dan jiwa kita memuji dan menyembah Dia. Kita nyanyikan pujian 10,000 Reasons. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever my past and whatever lies before me, let me be singing the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. And all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Yes, I worship you. Yes, I worship your holy name. Oh Lord, I will worship you, your name. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kepercayaan kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita nyanyikan pujian. Yesus padamu ku berseru. Hanya Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Oh, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Shalom Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Yohanes pasal 4. Ada beberapa ayat yang akan kita baca, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari kita membaca bersama atau boleh mendengarkan, silakan. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Ia harus melintasi daerah Samaria,
Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh belajar lagi dari firman Tuhan. Baik setiap kami yang mendengarkan di tempat ini ataupun yang di rumah dan di mana saja, kami perlu pertolongan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan bantu kami, Roh Kudus tolong kami sehingga kami mengerti berkat firman Tuhan yang mau Tuhan ajarkan kepada kami dan kami belajar melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita lihat kembali ayat yang keempat dari Yohanes pasal 4 ini. Ia harus melintasi daerah Samaria. Mengapa Tuhan Yesus harus melintasi daerah Samaria? Ini memang jalan yang terdekat. Tapi orang-orang Yahudi tidak mau lewati. Mereka memilih putar walaupun lebih jauh, walaupun lebih lama tidak apa-apa. Asal jangan lewat daerah Samaria. Karena daerah itu identik dengan haram untuk orang Yahudi. Lalu kenapa Tuhan Yesus dalam ayat 4 dikatakan harus lewati daerah itu? Dan kemudian di ayat 7 dituliskan, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Apakah ini kebetulan? Kebetulan Tuhan Yesus harus lewat Samaria. Kebetulan ada seorang perempuan Samaria yang mengambil air. Ini tidak kebetulan, ini bukan asal lewat. Tuhan Yesus punya tujuan dalam hidup dan pelayanannya. Dia tidak sembarangan, dia bukan Tuhan yang asal-asalan. Asal lewat, asal mampir, asal pelayanan, asal ngomong, bukan. Karena dalam ayat 4 ada kata harus melewati daerah Samaria. Kata harus ini artinya bukan kebetulan. Tapi karena Tuhan Yesus punya tujuan. Tujuannya apa? Tuhan Yesus harus melewati daerah Samaria, padahal sangat dihindari oleh orang Yahudi. Bukan karena untuk menemui pejabat, orang berpangkat, atau mau adakan KKR besar-besaran, bukan. Tapi karena dia mau menemui seorang perempuan Samaria, yang namanya tidak disebutkan, seorang perempuan yang selama ini dihindari oleh orang-orang sekampungnya. Kenapa demikian? Mari kita lihat ayat 4, pasal 4 ayat yang ke-6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Ada keterangan waktu pukul 12. Waktu ini tidak umum untuk mengambil air. Karena itu panas sekali, biasanya orang mengambil air di sana itu pagi atau sore hari. Dan ayat 7 dituliskan, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ada seorang perempuan Samaria, hanya seorang, mengambil air juga seorang diri, ini tidak umum. Karena menurut para penafsir kitab, perempuan di sana mengambil air itu biasanya rombongan, tidak sendirian. Waktu ambil airnya jam 12 tidak umum, dan dia datang sendirian juga tidak umum. Kenapa? Karena dia menghindari waktu ramai. Kenapa dia menghindari waktu ramai? Kita loncat ke ayat 16 untuk melihat. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ayat 18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Apakah cukup jelas? Ini loh sebabnya. Dalam perbincangan ayat 8, 9, 10 dan selanjutnya Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria ini tentang air hidup. Dan Tuhan Yesus tiba-tiba di ayat 16 berkata, panggil suamimu datang. Dan dijawab, aku tidak punya suami. Apakah benar dia tidak punya suami? Tidak. Dia sudah berulang kali bersuami, dia sudah 5 kali menikah. Hari ini
Apakah ada ya perempuan 5 kali menikah, 5 kali bersuami? Mungkin ada atau saya kurang tahu juga. Tapi yang saya tahu ada artis perempuan menikah 4-5 kali. Itu wow ya. Tapi dari zaman dahulu sudah ada dan dia bukan seorang artis. Hanya seorang perempuan Samaria yang biasa. Wow. Apakah itu melanggar hukum? Tidak, itu sah-sah saja. Kalau kelima suaminya meninggal karena sakit, karena perang, kan gak apa-apa. Karena menurut hukum Musa itu tidak salah. Benar tidak salah, tapi yang menjadi penekanannya pada saat itu dia hidup dengan pria ke-6 dan itu bukan suaminya. Alias dia belum menikah tapi sudah hidup bersama, nah ini disebut hugel. Hubungan gelap alias kumpul kebo. Nah ini bisa jadi pergunjingan dan memang jadi pergunjingan orang sekampungnya. Dia terkenal sebagai perempuan yang tukang kawin, sudah punya 5 suami, enggak kapok juga, sekarang masih hidup dengan pria lain yang bukan suaminya. Para penafsir menjelaskan inilah alasannya mengapa dia ambil air siang hari dan sendirian. Karena kondisi hidupnya, karena kondisi perkawinannya, perempuan ini memiliki hidup yang suram, dia memiliki sejarah pernikahan yang kelam, dan perempuan ini memiliki luka yang dalam. Sekarang kita cukup jelas ya, kenapa Tuhan Yesus harus melewati daerah Samaria itu. Karena di sana ada perempuan yang kondisi pernikahannya suram, hidupnya kelam, dan dia terluka dalam. Tuhan Yesus harus lewati daerah yang selama ini dihindari oleh orang-orang Yahudi. Bukan untuk kepentingan Tuhan sendiri, tetapi untuk kepentingan perempuan Samaria itu. Tuhan Yesus rela lewati dan datang ke Samaria. Dia bercakap-cakap dengan perempuan yang selama ini dicap nakal, tidak bermoral, berulang kali mengalami pernikahan yang gagal. Tuhan Yesus rela melakukan perjalanan beresiko, bercakap-cakap dengan perempuan ini. Padahal budaya zaman itu perempuan dan laki-laki tidak berbicara di depan umum. Apalagi dengan perempuan asing. Tapi Tuhan Yesus lakukan, ini pengorbanan. Prinsip PI adalah mencari yang hilang, pulangkan yang sesat, balut yang luka, sembuhkan yang sakit. Itu semua perlu pengorbanan. Itu ada harga yang harus dibayar. Dan hasilnya tidak sia-sia, ada pengakuan yang keluar dari mulut perempuan itu, aku tidak punya suami. Dan Tuhan Yesus memuji, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Yohanes 4 ayat 18 menuliskan, sebab engkau sudah punya 5 suami dan yang ada padamu sekarang bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Luar biasa ya cara Tuhan berespon. Tidak ada penghinaan, tidak ada celaan, justru keluar pujian. Tuhan Yesus tetap bisa melihat hal positif. Kita kalau sudah gak suka orang, kita kalau sudah menemukan kesalahan orang, maka semua salah. Seolah-olah gak ada yang benar dalam hidup orang itu. Keluar kata-kata yang menyudutkan mereka yang sudah tersudut, menekan mereka yang sudah tertekan. Tapi Tuhan Yesus luar biasa, dia membalut hati perempuan Samaria yang sudah lama terluka. Tuhan Yesus tahu terlalu banyak hinaan, celaan, bahkan hujatan. Belum lagi tatapan sinis yang harus perempuan ini terima. Tidak perlu orang rendahkan, dia sendiri sudah tahu dirinya rendah. Dia cukup tahu diri dengan menahan dirinya ambil air sendirian di tengah hari yang terik itu. Dan sewaktu perempuan itu bilang, aku tidak punya suami. Tuhan jawab, tepat. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ada pujian positif yang Tuhan Yesus sampaikan. Ini bagaikan air sejuk yang setelah sekian lama dia hanya terima kata-kata makian. Tapi siang itu dia mendengar pujian dari Tuhan. Tepat katamu, dalam hal ini engkau berkata benar. Tuhan Yesus tidak mempermalukannya. Halah pakai bilang gak punya suami. Memang saya gak tahu. Kamu tuh sudah punya 5 suami. Dan yang sekarang hidup sama kamu itu bukan suamimu. Kok pakai bilang gak punya suami? Tidak ada. Perempuan itu tidak direndahkan dalam percakapan itu. Ini sikap yang perlu kita perhatikan ketika melakukan PI, pengabaran Injil. Kita perlu belajar empati. Kita perlu datang dengan kerendahan hati, bukan dengan keangkuhan. Saya benar, kamu salah. Saya bermoral, kamu amoral. Itu namanya membangun tembok dan orang merasa direndahkan. Kita harus datang dengan kepedulian, dengan kasih kepada mereka yang hilang. Bulan ini adalah bulan misi di gereja kita.
Bulan di mana saudara dan saya diingatkan untuk peduli terhadap mereka yang hilang. Apakah kita peduli dengan mereka yang hilang? Atau kita menjadi orang-orang yang selama ini ambil bagian ikut menghilangkan orang yang sudah terhilang, menjauhi, menghakimi mereka yang sebenarnya terhilang itu. Perempuan Samaria ini mewakili mereka yang terhilang. Mereka masih hidup tapi kosong batinnya. Fisiknya ada tapi jiwanya hampa. Karena penolakan demi penolakan yang mereka terus terima. Mereka ada di sekeliling kita. Apakah saudara dan saya peduli? Orang Samaria dianggap cemar, najis, harus dijauhi. Untuk apa dikunjungi? Buang-buang waktu saja, nggak perlu, nggak mau. Tapi Tuhan Yesus mau. Dia pergi dan menemui. Walaupun hanya seorang perempuan, walaupun dia hanya orang yang terbuang, walaupun beresiko nanti apa kata orang ketika melihat saya bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Selama ini perempuan ini direndahkan. Tapi siang itu Tuhan datang dan mau merendahkan diri, duduk bersama, menyapa dan meminta minum. Sampai perempuan itu saja kaget. Yohanes 4 ayat 9 dikatakan, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Dan ada tanda kurung ya, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kata tidak bergaul itu bahasa halusnya, karena pada kenyataannya orang Yahudi benci orang Samaria. Kenapa? Karena mereka kawin campur, karena adat istiadat dan agamanya juga bercampur dengan agama kafir. Ini kisah lama dari kakek, buyut, engkong, punya engkong. Yang mereka sendiri gak kenal, tapi dampaknya sampai perempuan Samaria itu alami. Saudara dan saya perlu tahu bahwa segimana bencinya orang Yahudi terhadap orang Samaria. Kalau ada piring, gelas atau barang makanan yang sudah dipakai oleh orang Samaria, walaupun piring dan gelas itu sudah dicuci, tidak akan dipakai lagi oleh orang Yahudi. Sebegitu kebencian menguasainya. Tapi siang hari itu ada seorang Yahudi yang selama ini jangankan bicara. Lewat daerah mereka saja ogah. Kok tiba-tiba dia ajak saya bicara dan minta minum. Perempuan Samaria itu tahu. Tuhan Yesus juga tahu aturan itu enggak boleh. Tapi siang itu Tuhan Yesus berinisiatif duduk meminta minum kepada perempuan Samaria itu. Ini enggak boleh, ini melanggar. Kalau saudara perhatikan dalam ayat yang kita baca, apakah benar Tuhan Yesus setelah minta minum air dan Tuhan Yesus itu minum airnya? Tidak ada catatan bahwa Tuhan Yesus minum air dari perempuan Samaria itu. Ini yang dinamakan kontekstual. Konteks kejadian pada saat itu di sumur. Dan orang ke sumur itu ambil air. Tuhan Yesus pakai konteks ini untuk meminta minum. Itu jalan untuk membuka komunikasi dengan perempuan Samaria itu. Jadi perhatikan ya, Tuhan Yesus tidak minum air. Ya dia memang minta air kepada perempuan itu. Tapi ingat dia Allah Maha Kuasa. Kalau dia sungguh mau minum, dia berkuasa kok. Dia bisa adakan air tanpa perlu merendahkan diri, minta ke perempuan Samaria itu. Dan ayat 10, jawab Tuhan Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ayat 12, adakah engkau lebih besar dari bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Mungkin perempuan ini bertanya ya dalam hatinya, maksudnya ini jebakan atau gimana ya? Lalu dia melihat dari atas ke bawah, orang ini orang Yahudi datang minta minum, gak punya timba, gak ada air, tali untuk mengambil air dari sumur. Kok dia gaya pakai bilang ke saya, mau memberikan kepadaku air hidup. Kalau dalam bahasa kita yang sederhana ya, lah emang Bapak ini siapa pakai nawarin air hidup, untuk minum sekarang aja Bapak minta ke saya, kok bicara air hidup. Perempuan ini bertanya, perempuan ini meragukan Tuhan, tapi Tuhan Yesus sabar. Cara Tuhan Yesus berkomunikasi itu kreatif ya. Dia tidak datang, hai sini kita buka kelas pengenalan akan air hidup.
Sini saya ajari kamu tuh berdosa, kamu tuh butuh air hidup. Lalu dia menggurui orang Samaria itu. Tidak demikian. Tuhan Yesus datang menempatkan diri sesuai dengan situasi dan kondisi. Dia menyesuaikan keadaan sehingga perempuan Samaria itu nyaman. Tuhan merendahkan dirinya, dia minta minum. Ini yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya teladani. Seringkali kalau kita PI bagaimana? Kita datang bawa sembako, obat-obatan, KKR besar-besaran, bagi sumbangan, ada senter, selimut, ada buku-buku, ada pakaian dan lain-lainnya. Apakah itu salah, Bu? Tidak. Tapi pertanyaannya, apakah itu sesuai dengan yang mereka butuhkan? Kita bawa buku lah, mereka aja nggak bisa baca. Kita bawa obat untuk mengobati penyakit mereka. Tapi yang mereka butuhkan adalah teladan contoh orang yang mau mengajari bagaimana hidup sehat dan menjaga kebersihan. Itu seringkali dilupakan. Cara Tuhan Yesus PI itu sesuai konteks. Dia tidak bicara seperti ketika dia berhadapan dengan Nikodemus. Nikodemus datang menjumpai Tuhan dengan segala kehormatan karena dia guru besar ya. Dia biasa dihormati. Waktu Nikodemus bertanya kepada Tuhan Yesus, dijawab oleh Tuhan gini, engkau guru Israel, masakan engkau tidak tahu? Tapi ke perempuan Samaria yang sehari-hari dibully, dia merendahkan diri agar sama dengan perempuan itu. Terhadap Sakeus, Tuhan Yesus pakai cara metode lain lagi. Dia kreatif. Tuhan kita mengenal saudara dan saya, dia peduli dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Dia tidak pernah memakai metode yang sama. Hal ini juga berlaku untuk Bapak Ibu, saudara dan saya. Makanya jangan suka tanya, Tuhan kenapa hidupku tidak seperti dia? Karena tiap orang beda. Saudara dan saya istimewa, makanya diperlakukan tidak sama. Kita ini handmade, bukan pabrik made. Jadi gak usah iri lagi kalau lihat orang, kok dia lebih enak hidupnya, kok aku begini. Sekali lagi Tuhan punya cara yang berbeda untuk setiap kita. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah, apakah kita peduli? Ada banyak perempuan-perempuan Samaria di sekitar kita. Mereka adalah orang-orang yang selama ini terbuang. Di tiap orang pinggiran, kampungan, kaum yang memang layak dihindari. Hari ini Tuhan ingatkan, mereka perlu Injil keselamatan. Mereka yang tertawa tapi hatinya luka. Mereka yang hidup tapi jiwanya merana. Mereka adalah orang-orang yang tertolak karena adat, karena labeling, karena stigma, karena aturan yang ada. Dan kita pegang kuat aturan ini dan itu sampai kita nggak peduli dengan situasi yang orang itu hadapi. Mereka yang sudah jauh akan semakin jauh. Hari ini Tuhan Yesus ingatkan mereka juga perlu Injil keselamatan. Tuhan Yesus mengajarkan ke tingkat selanjutnya. Inilah to the next level. Level selanjutnya menembus tembok, ras, suku, kesenjangan yang selama ini dipegang kuat oleh orang-orang Yahudi. Tidak boleh berhubungan dengan orang Samaria. Mereka enggak selevel, mereka kawin campur, mereka enggak murni, itu namanya downgrade, itu namanya turun derajat. Saya ulangi, Tuhan Yesus harus lewati daerah Samaria. Bahkan Tuhan Yesus meminta minum kepada perempuan Samaria karena orang Samaria butuh Injil. Inilah to the next level. Selama ini kita berpikir to the next level artinya upgrading. Peningkatan ekonomi, peningkatan kedudukan. Dulu naik motor, sekarang naik mobil. Dulu manajer, sekarang direktur. Dulu miskin, sekarang kaya. Dan kita mengerti, oh itulah tingkat selanjutnya. To the next level. Tapi rupanya next levelnya Kristus itu berbeda. Justru ketika kita yang di atas mau turun, kita yang berpendidikan tinggi mau berkorban, mau duduk bersama dengan mereka yang tidak pernah sekolah, itulah next level. Tuhan tinggalkan sorga untuk turun ke dunia. Sekarang manusia tinggalkan Tuhan untuk dapatkan dunia. Tuhan rela menjadi hamba. Tapi sekarang kita hamba berlomba-lomba untuk menjadi Tuhan. Dia kaya rela jadi miskin supaya kita jadi kaya. Kita yang miskin berjuang untuk kaya dengan memiskinkan orang. Tuhan Yesus hanya menuruti perintah Bapa. Sekarang kita minta Bapa menuruti perintah saya. Ini terbalik-balik. Konsep next levelnya kok jadi materialistis. Pekerjaan misi, pekabaran Injil itu tidak bisa disamakan dengan hitungan manusia. Atau matematika, atau hukum yang berlaku, atau strategi manusia, atau pola yang baku. Harus begini, harus begitu, step ini dulu baru step begitu. Enggak boleh lakukan ini karena itu sudah dari zaman kakek buyut kita, enggak boleh. Jadi jangan lakukan, nanti kualat. Tradisi harus dihargai dan harus dipegang teguh.
Dan akhirnya kita lebih taat kepada tradisi, aturan adat yang lama-lama membuat kita kehilangan spirit karena terbelenggu oleh adat istiadat, aturan, stigma yang selama ini ada. Kalau begitu kita nggak usah peduli budaya atau aturan yang ada, bukan itu maksudnya. Tapi dalam menjalankan misi Allah kita harus peka dengan caranya Allah. Kalau hanya karena perbedaan budaya dan itu akhirnya membuat kita tidak pergi memberitakan Injil ke suku ini, ke daerah sana dan membuat orang suku ini, orang itu tidak bisa mendengarkan Injil, maka justru kita harus lewat, kita harus pergi ke sana seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kita harus peka bahwa perintah Allah lebih tinggi dari hukum, dari adat, dari tradisi, dari budaya. Allah mau memberitakan Injil itu sampai kepada seluruh bangsa, termasuk mereka yang tidak sesuku, tidak seras, tidak sebahasa dengan kita. Yang Tuhan Yesus lakukan tidak umum. Dia lewati jalan yang tidak umum. Dia jumpai perempuan dan berbicara berduaan itu tidak umum. Menurut ukuran manusia itu melanggar, mendobrak aturan kebiasaan hukum yang ada. Tapi perhatikan, Tuhan Yesus tahu dia harus lebih taat kepada perintah Bapa. Dia tidak pusing apa kata orang, karena yang lebih penting bagi Tuhan apa kata Bapa di sorga. Dan Tuhan Yesus lakukan itu. Inilah to the next level. Dia menembus batas-batas yang dibuat manusia, dia menghancurkan tembok pemisah. Dia pergi kepada mereka yang terhilang itu. Bagi Tuhan Yesus, baik Samaria, Yahudi, kaya, miskin, tua, muda, gemuk, kurus, sehat, sakit, semua perlu Injil. Semua perlu pertobatan. Mereka sama-sama perlu mendapat kesempatan untuk mendengar berita keselamatan. Mari kita ke tingkat selanjutnya, to the next level, yaitu beritakan Injil dalam setiap kesempatan. Berani meninggalkan zona nyaman, pergi ikut maunya Tuhan. Belajar bukan cuma angkat tangan, berpangku tangan, sembunyi tangan, tapi saudara dan saya mau turun tangan. Inilah to the next level. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur untuk konsep to the next level, tingkat selanjutnya yang Tuhan ajarkan kepada kami. Konsep kami perlu belajar disamakan dengan konsep Tuhan. Tuhan Yesus rela melewati daerah yang selama ini dihindari. Tuhan Yesus rela bercakap-cakap dengan perempuan yang selama ini terus dibuli. Tuhan Yesus tahu bahwa perempuan itu butuh Injil Tuhan. Tuhan tolong kami kalau dalam hidup kami membuat batasan-batasan, kami mengkotak-kotakan hidup, kami berkata ini layak, itu tidak layak. Ini pergi, yang kesana jangan pergi. Karena selera pribadi, karena adat istiadat, karena tradisi yang selama ini kami pegang. Tapi hari ini firman Tuhan menjelaskan, semua suku, bangsa dan bahasa perlu Injil Tuhan. Kami harus lebih peka dengan suara Tuhan. Kami perlu peka dengan keadaan lingkungan kami. Lebih peka melihat orang-orang yang selama ini tersingkirkan. Lebih peka melihat orang-orang yang selama ini terluka dan diabaikan. Apakah kami peduli? Tuhan tolong kami supaya kami mau berani dan memulai memperhatikan orang-orang, perempuan-perempuan Samaria yang selama ini hidup mereka berat tapi tidak ada yang pedulikan. Pakai kami supaya Injil keselamatan itu sampai kepada mereka. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengarkan pada hari ini. Kita mau tetap melangkah ke tingkat selanjutnya. Tiada beban dan rintangan yang dapat menghalangi langkah kita. Kita nyanyikan pujian berdoalah dan bertekunlah. Tiada beban yang tak dapat ditanggalkan, tiada air mata yang tak dapat dihapuskan. Berdoalah pada Tuhan Yesus, Ia akan berimu jalan kelegaan. Tiada rintangan yang tak dapat diatasi, tiada harapan
yang tak dapat dipenuhi. Bertekunlah dengan kekuatan Yesus, hidupmu akan bersemi kembali. Percayalah, Dia akan dengar doamu. Bertekunlah, kau diberi kemenangan. Jangan gelisah dan berputus asa lagi, sebab Tuhan Yesus Allah yang setia. Percayalah dan berdoalah. Percayalah, Dia akan dengar doamu. Bertekunlah, kau diberi kemenangan. Jangan gelisah dan berputus asa lagi, sebab Tuhan Yesus Allah yang setia. Sebab Tuhan Yesus Allah yang setia. Sebab Tuhan Yesus Allah yang setia. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pada hari ini kami bisa memberikan apa yang kami miliki kepada Tuhan. Kau terus memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kau memberkati dalam setiap pekerjaan mereka, usaha, pelayanan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Engkau memberkati mereka. Engkau juga terus menolong jemaat Tuhan yang saat ini dalam kesusahan. Mereka yang dalam pergumulan. Tuhan tahu, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka dan berilah mereka pengharapan untuk tetap melihat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah persembahan yang sudah kami berikan pada hari ini dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah memberi maupun yang tidak sempat memberi. Kau memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian, sebab Dia baik. Kita tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Kita mau tetap melangkah kepada tingkat selanjutnya. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaan-Mu ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Kita nyanyikan pujian ini kembali. Ku tahu Allah turut bekerja. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaan-Mu ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya.
Dia baik, sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik. Amin. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Saudara, kita mengakhiri kebaktian kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam sorga kami berterima kasih buat rahmat-Mu. Engkau menyertai kami di dalam pujian kami, di dalam doa kami, bahkan ketika kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan meneguhkan mereka yang bimbang, menguatkan mereka yang lemah, menyembuhkan mereka yang sakit, memulihkan mereka yang sedang di dalam kondisi yang butuh kekuatan. Dan Tuhan sendiri menuntun mereka yang sedang ada di dalam persimpangan jalan kehidupan mereka. Sehingga mereka mengerti apa yang harus mereka buat untuk mencapai masa depan yang Tuhan sediakan buat mereka sekalian. Terima kasih. Kiranya kasih setia Allah Bapa di sorga, semangat daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang pantang menyerah dan penuh pengorbanan cinta. Dan kiranya tangan pimpinan, penghiburan, kekuatan dan hikmat Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.